Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sunatullahnya kita ini manusia ditakdirkan oleh Allah ingin berkeluarga. Ya. Dengan berkeluarga kita dapat keturunan. Tapi ternyata itu belum cukup untuk kesempurnaan kebahagiaan dunia. Dengan apa dia menjadi sempurna? Dengan memiliki hewan ternak, punya kebun, punya lahan pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siang ini kita bincang dengan Bapak Ustadz Mulyadi Muslim LC.MA. Ya. Topik kita hari ini adalah bahagianya menjadi petani. Ya. Artinya kalau ingin bahagia, bertanamlah. Jadilah petani. Kalau ingin bahagia selamanya, bertanamlah. Tanam. Siap. Ada ungkapan orang tuh Pak Ustadz. Ya. Kalau ingin bahagia sehari, Ya. pergilah berwisata ke laut, ke gunung, ke mall, atau Sehari kemana saja. saja. Sehari saja. Anda akan bahagia sehari. Tapi kalau ingin bahagia selamanya, bertanamlah. Nah, itu ungkapan itu Ustaz. Ya. Ya. Dan terbukti Pak Ustaz, kalau orang katakanlah ibu-ibu nanam cabai di rumahnya satu pot, Ya. satu pohon. Itu dipoto tuh Pak Ustaz. Dikirim kemana-mana. Nah, itu kan tanda dia bahagia. Karena berhasil. Ya. Karena sukses. Ya. Senang hatinya diperlihatkan ke orang-orang. Nah, silakan Ustaz. Dibahas sedikit di sudut agama ini. Daja ini narasinya memang betul-betul menukik tajam ya, inspiratif. Pemirsa channel Dango Inspirasi, memang yang kita cari dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dari sisi spiritual dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu dah selesai lah. Nah, pengajian kita dah Shadaqallahul Azim, dah selesai ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan, dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang membicarakan tentang banyak profesi atau peluang bekerja, memang kesenangan dunia itu yang utamanya itu adalah memang yang berkaitan dengan pertanian. Ya. Nah, misalnya apa? Penjelasan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sunatullahnya kita ini manusia ditakdirkan oleh Allah ingin berkeluarga. Ya. Dengan berkeluarga kita dapat keturunan. Tapi ternyata itu belum cukup untuk kesempurnaan kebahagiaan dunia. Dengan apa dia menjadi sempurna? Dengan memiliki hewan ternak, punya kebun, punya lahan pertanian. Jadi berkeluarga, beranak, itu belum sempurna. Belum sempurna kebahagiaannya. Belum terasa cukup kebahagiaan itu. Dia akan bahagia kalau pelihara beberapa ekor ternak. Punya lahan, punya kebun, bisa bercocok tanam. Tidak perlu luas sih. Tidak perlu luas. Bisa bertanam sebatang. Pokoknya adalah yang bisa dia tanam, lalu dia nanti tanaman itu berbuah, dia nikmati hasilnya. Nah, baru sempurna. Baru sempurna kebahagiaan. Kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kebahagiaan dunia, itulah kesenangan dunia. Jadi kan tidak harus punya kebun luas. Tidak perlu. Tapi punya sebatang dua batang pohon ya sudah. Punya lahan sedikit, Itu kebahagiaan. bisa bermanfaat. Sebatang anggur misalnya. Hah? Ya, Jadi, ya, ya. Dia tanam, dia rawat, ya, seperti dia merawat keluarganya, membina keluarganya, sehingga ada terganggu. Dia tanam, dia rawat, dia siangi, dia kasih pupuk, betul-betul dia memeliharanya seperti dia memelihara mendidik anaknya sendiri. Ya, dengan penuh kasih sayang. Dengan penuh kasih sayang. Ya. Lalu akhirnya berbuah. Lu berbunga, Ustaz. Berbunga, melihat bunganya keluar, Itu sebuah kebahagiaan. langsung. Malah kawan dia sumringah, foto, Ustaz. Sumringah. Dia tersenyum. foto, Ya, dia keluarkan di mana-mana. sebuah kebahagiaan luar biasa. Kebahagiaan. Diperlagakkan ke orang lain. Ketika berbuah, itu Wah. luar biasa. Dia makan, dia bagi pula ke
anak istrinya, ke keluarganya. Ada tetangganya dia kasih pula. Dibeli oleh tetangga nggak mau dia beli. Nah, ambillah. Dan itu kebahagiaan luar biasa. Baru sempurna kebahagiaan. Rasa sempurna kebahagiaan. Jadi wajar juga orang di perkotaan itu terasa gersang hidupnya. Gaji mungkin besar, rumah mungkin luas gitu. Tapi tidak ada lahan pekarangan yang bisa ditanami. Tidak mau, bukan tidak bisa, tidak mau dia nanam. Masa lahan 2 meter tidak ada. Sehingga apa? Akhirnya dia mencari kebahagiaan ke kampung-kampung. Kenapa? Karena di pekarangan rumahnya nggak ada ya. Ya alhamdulillah juga dapat rezeki orang kampung. Nah, maksudnya kalau ada di depan rumahnya, dia pulang kerja sore hari dia lihat tanamannya. Ya kesalahannya dia cari kebahagiaan ke mall, Ustaz. Itu dia. Nah, itu kacaunya. Ada kebahagiaan itu tidak jauh, ada di dekat kita. Tanaman. Kita bercocok tanam menjadi petani. Oh, itu nikmat bahagianya luar biasa. Dan itu memang Allah ciptakan semuanya, bumi ini dihamparkan oleh Allah agar kita bisa menikmatinya, mengelolanya sehingga memberikan manfaat dan ada rasa bahagia. Dan ada sebuah ungkapan juga memang yang menjadi petani itu karena dia tidak ada beban, nggak ada persaingan, nggak ada iri dengki, kecuali untuk beberapa kondisi gitu ya, petani sama petani gitu. Jadi dia pagi hari sama seperti burung, kharaja sobahan syai'an wa ada masa'an syabi'an. Pagi hari dia keluar dari rumahnya untuk pergi ke sawah, bercocok tanam. Sorenya ada yang bisa dia bawa pulang untuk anak dan istrinya. Ya. Dah, kebahagiaan. Mungkin malam tidak ada dia bikin macam-macam. Dia bisa tidur nyenyak. Nikmatnya hidup jadi petani ya, bahagia. Mungkin hanya sebuah labu dia bawa pulang kan, tapi untuk dimakan besok pagi. Paling tidak sayur. Sayur ya. Ada yang dibawa. Pokoknya sore hari itu ada yang dia bawa pulang. Ya. Dari sawahnya, dari ladangnya. Kebahagiaan luar biasa. Dari hasil usaha dia sendiri, diolah oleh istrinya, dimakan bersama anak dan istri. Wih, bahagia luar biasa, surga dunia. Orang perkotaan, gajinya besar, tidak sempat masak karena kesibukan di kantor. Maka pergilah ke rumah makan. Dia beli yang mahal-mahal, dihidangkan. Cicipi sedikit, dah enak. Kenapa? Karena tidak segar. Karena setiap hari rutinitasnya seperti itu. Tidak dapat kenikmatannya. Tidak dapat kenikmatan. Kenapa? Karena bukan dari keringat dia. Bahwa dia beli itu betul ya, tapi tidak dari keringat dia. Petani tidak ada dia beli. Tapi dari keringat dia tanam, dia pupuk, dia pelihara. Sore hari dia petik, dimasak oleh istrinya, dinikmati oleh bersama-sama. Oh. Makanya kita imbau kepada orang-orang, setiap rumah itu bertanamlah yang bisa dimakan agak satu jenis. Ya, minimal. Minimal. Agar terasa nikmat hidup. Apa susahnya nanam cabai sebatang, nanam bawang pere misalnya, atau apa aja. Nanam kemangi boleh juga, silakan. Cuma kan tidak mau. Meringankan beban keluarga, rumah tangga, dan juga mencari kebahagiaan dunia yang Allah ciptakan. Kebahagiaannya hakiki. Nah. Urusan kebahagiaan akhirat, insya Allah nanti dengan ibadah. Ya. Tapi kalau untuk dunia ini, ikhtiarnya, usahanya adalah dengan bercocok tanam, menjadi petani. Wah. Jadi kebahagiaannya jadi mau bertanam. Mau bertanam, mau bercocok tanam. Dan saya sendiri merasakan itu. Dulu ketika kita di kampung kan, kebahagiaannya itu adalah memang ketika kita memanen dari yang kita usahakan sejak awal, cocok tanam. Kalau ikut memanen sawah orang, bahagia juga, dapat upah gitu ya. Tapi kenikmatan atau kebahagiaannya itu tidak sebanding. Kalau dari sawah, dari padi yang kita tanam, yang kita siangi, yang kita pupuk, yang kita jaga, pelihara dari gangguan hama, terus datang musim panen. Wah, dahsyat luar biasa kebahagiaan. Itulah surga dunia. Ada di rumah tangga petani. Baiklah Ustaz. Mudah-mudahan mau semua kita mencari kebahagiaan ini, mendapatkan kebahagiaan ini dengan mudah sebetulnya. Ya. Tidak mahal. Jadi kawan-kawan petani jangan merasa hina jadi petani.
tapi nikmatilah hidup jadi petani. Dan itu kan mulia. Karena itu adalah kehidupan mulia dan kebahagiaan itu ada dengan menjadi petani. Yang belum mampu bercocok tanam, tekatkan diri, ada yang ditanam di pekarangan rumah untuk ketahanan pangan, juga untuk kebahagiaan keluarga. Ya. Baiklah kawan-kawan, demikian pertemuan kita dengan Pak Ustadz Mulyadi Muslim hari ini. Semoga memberi manfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Lajon. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.